Halo, selamat malam pemirsa. Polda Metro Jaya Senin kemarin pemirsa menggelar perkara khusus atas tudingan kasus ijazah palsu milik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Lalu apakah gelar perkara khusus ini akan membuka perjalanan baru dari tudingan ijazah palsu milik Joko Widodo? Malam hari ini kita akan membahasnya di Apa Kabar Indonesia Malam bersama saya Kenan. Dan bersama saya Vena Kintan, kami juga sudah siapkan beragam informasi menarik lainnya akan menemani malam hari Anda pemirsa. Langsung saja kita mulai Apa Kabar Indonesia Malam selengkapnya. Kita mulai dari informasi yang pertama pemirsa, protes penanganan kasus pembacokan seorang pedagang di Polda Maluku berlangsung ricuh. Mahasiswa tidak puas, pelaku belum ditangkap polisi. Aksi saling dorong terjadi saat sejumlah mahasiswa berusaha membakar ban bekas di depan Polda Maluku. Situasi semakin memanas, masa aksi melempari petugas dengan sejumlah ban bekas. Kondisi berangsur kondusif setelah aparat kepolisian Polda Maluku mencoba menenangkan sejumlah massa yang terlihat anarkis. Sementara itu, korban pembacokan yang merupakan pedagang masih menjalani pengobatan di rumah sakit. Bocah 9 tahun ditemukan tewas di sebuah rumah mewah di kota Cilegon, Banten. Tubuhnya dipenuhi luka sayatan benda tajam. Tim Inafis Satreskrim Polres Cilegon melakukan olah tempat kejadian perkara di sebuah rumah mewah di Kompleks Bukit Baja Sejahtera 3, Kelurahan Ciwaduk, Kota Cilegon, Banten. Tempat ditemukannya bocah kelas 4 sekolah dasar ini dalam kondisi yang mengenaskan. Satreskrim Polres Cilegon AKP Yogatnama mengatakan saat ini sudah ada 8 orang yang diperiksa sebagai saksi. Seorang anak berusia 10 tahun di Halmahera Selatan, Maluku Utara diterkam buaya saat berenang. Hingga saat ini proses pencarian masih dilakukan oleh tim SAR. Upaya pencarian terhadap korban di Sungai Inggoi, Desa Amasing, Kabupaten Halmahera Selatan terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Proses pencarian dilakukan menggunakan perahu karet dan juga longboat milik masyarakat. Selain menyusuri aliran sungai, petugas juga melibatkan pawang buaya untuk membantu proses pencarian. Menurut keluarga, korban diterkam buaya saat berenang pada Selasa sore kemarin. Secara tiba-tiba, seekor buaya muncul dan menerkam korban hingga diseret ke dalam air. Petugas mengimbau warga untuk tetap waspada mengingat potensi munculnya buaya lain di sekitar lokasi kejadian. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyapa dan berbincang dengan korban bencana banjir bandang di Kabupaten Gayo Lues, Aceh. Gibran juga meninjau kerusakan infrastruktur akibat banjir bandang serta memastikan terpenuhinya kebutuhan pokok warga terdampak. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka didampingi Bupati Gayo Lues Suhaidi mengunjungi korban bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Kabupaten Gayo Lues, Aceh. Gibran meninjau langsung jembatan Aih Bobo yang menghubungkan Kecamatan Blangkejeren dan Kecamatan Dabun Gelang yang mengalami rusak berat akibat diterjang banjir bandang. Gibran menyapa dan berbincang dengan korban terdampak banjir bandang. Gibran mendengarkan langsung keluhan serta kondisi yang mereka alami pasca bencana. Salah seorang korban banjir bandang, Fadli, menceritakan kondisi dirinya dan keluarga kepada Wapres. Apa yang dibicarakan dengan Pak Wapres tadi, Bang? Yang dibicarakan sama Pak Wapres menanyakan kabar. Pertama kabar, yang kedua rumah lanjut, dan masalah pengungsian kami tinggal bersama keluarga. Dalam kunjungannya, Gibran juga meninjau kerusakan infrastruktur akibat banjir bandang serta memastikan terpenuhinya kebutuhan pokok warga terdampak.
Tak hanya itu, Wapres juga langsung meninjau sejumlah SPBU yang berada di Gayo Luwes untuk memastikan stok BBM yang belakangan ini sempat langka karena terputusnya akses jalan. Setelah meninjau lokasi terdampak, Wakil Presiden Gibran juga menyempatkan diri bertemu warga yang telah menunggu kehadirannya. Dengan antusias warga menyambut dan memanfaatkan momen tersebut untuk bersuah foto bersama Wakil Presiden. Dari Kabupaten Gayo Luwes, Aceh, Lantra TV One mengabarkan. Kita lanjutkan apa kabar Indonesia malam, pemirsa. 20 hari bencana banjir bandang dan tanah longsor menerjang 14 kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah. Hingga saat ini masih ada 80 desa yang terisolir. Hingga hari ke-20, bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang 14 kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah, kondisi warga semakin memprihatinkan. Karena hingga saat ini, kabupaten tersebut masih terisolir yang diakibatkan seluruh akses jalan dan jembatan putus belum bisa diperbaiki. Akibatnya, hingga saat ini, pemerintah dan juga berbagai pihak tidak bisa memasok kebutuhan pangan untuk warga di Kabupaten Aceh Tengah. Sebagian warga nekat menerobos longsor dengan cara berjalan kaki berpuluh kilometer untuk mencari bantuan makanan dan air bersih. Hal tersebut terpaksa dilakukan agar anggota keluarga mereka tidak kelaparan. Dalam wilayah kabupaten sendiri, sampai saat ini masih ada 80 desa yang masih belum bisa dilalui kendaraan. Hanya beberapa desa yang bisa dilalui kendaraan roda 2. Oleh karenanya, dalam 80 desa ini masih dalam kategori terisolir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Tengah mengakui hingga saat ini akses untuk jalur darat belum bisa dilewati disebabkan ada 83 jalan ruas kabupaten, 7 jalan ruas provinsi, 4 jalan ruas jalan nasional, serta 73 jembatan penghubung putus dan tertimbun longsor. Dari Takengon, Aceh Tengah, Haider Azhar, Rahmat Rizky, TV One mengabarkan. Baik pemirsa, kami ajak Anda untuk melihat bagaimana kondisi terkini di Aceh dan juga sekaligus penanganan dampak banjir bandang dan juga longsor yang terjadi di sana bersama Alvin yang ada di Aceh Tamiang, Aceh. Baik, selamat malam Alvin, bagaimana kondisinya saat ini di sana termasuk juga penanganan bencana dan kondisi para korban tentunya? Ya baik, Ken Ane, Vena dan juga pemirsa, memang pasca terjadinya bencana banjir bandang dan juga tanah longsor di Provinsi Aceh, memang saat ini di tempat saya mengabarkan itu berada di Aceh Tamiang, yang dimana Aceh Tamiang ini memang daerah yang cukup terdampak dan juga cukup parah atas terjadinya bencana banjir bandang dan juga tanah longsor, di mana saat ini saya mengabarkan berada di posko penanganan terpadu di Kabupaten Aceh Tamiang, di mana memang dari masyarakat sendiri sudah hampir 20 harian tinggal di posko bencana ini, memang dikarenakan banyak masyarakat kehilangan rumah dari mereka sehingga harus mengungsi di posko penanganan bencana ini, yang dimana ini merupakan posko induk di daerah Aceh Tamiang yang bisa menampung bantuan dari pemerintah maupun dari para masyarakat yang ingin membantu. Nantinya memang dari para bantuan tersebut akan dikumpulkan di posko induk di Kabupaten Aceh Tamiang ini dan nantinya akan disebarluaskan ke posko-posko lainnya yang berada di Aceh Tamiang dengan menggunakan truk-truk besar untuk membawa bantuan ke titik-titik lainnya. Dan memang untuk bantuan di posko ini memang sudah sangat cukup karena memang cukup melimpah, seperti adanya pakaian, makanan dan juga dapur umum juga tersedia di posko ini, serta obat-obatan dan juga para dokter juga standby ataupun ada di posko ini, sehingga bagi masyarakat yang merasa sakit bisa langsung berkonsultasi di dokter yang berada di posko ini, yang dimana memang untuk kondisi di sini memang untuk air bersih masih cukup, namun memang tidak sebanyak untuk keran sendiri memang masih belum menyala sehingga masih menggunakan kiriman air di
posko penanganan bencana ini, di mana memang untuk listrik sendiri juga di daerah Aceh Tamiang ini masih belum 100% menyala, sehingga di posko tersebut ini masih menggunakan genset selama 24 jam, sehingga untuk lampu serta listrik di posko penanganan bencana ini masih hidup untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat sendiri, di mana memang di Aceh Tamiang ini ada sebanyak 44.741 KK yang mengungsi atau sebanyak 158.596 jiwa yang mengungsi akibat terjadinya bencana banjir bandang dan juga tanah longsor ini. Dan memang di Aceh Tamiang sendiri ini ada sebanyak 601 titik yang disebar luaskan di daerah Aceh Tamiang. Memang untuk keadaan dari para masyarakat sendiri memang cukup baik. Memang untuk anak-anak sendiri masih banyak yang bermain juga di lingkungan posko ini, dan juga masyarakat untuk makan sendiri juga tercukupi, serta baju-baju juga banyak mendapatkan kiriman dan juga baju ganti. Masyarakat juga bisa langsung mengambil di posko terpadu ini, di mana memang untuk kondisi di Aceh Tamiang sendiri terakhir masyarakat memang masih banyak melakukan bersih-bersih rumah mereka, dan tadi kami juga melihat ada beberapa titik-titik penting yang dikirimkan alat-alat berat untuk mengangkat lumpur-lumpur yang berada di pinggir jalan, serta nanti yang titik-titik penting untuk masyarakat lewat, sehingga banyak alat berat yang dikerahkan untuk membersihkan lumpur di sana. Sementara demikian, Vena, Kenana kembali ke studio. Baik, terima kasih Alvin Syahputra melaporkan langsung dari Aceh Tamiang, Aceh. Tetap jaga kesehatan dan keselamatan. Selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, jalan Sicincin Malalak terputus akibat longsor yang terjadi pada kurang lebih 3 pekan lalu di Sumatera Barat. Desa-desa di Malalak pun tak dapat diakses akibat akses jalan sulit dilalui kendaraan. Dalam radius 10 km dari Malalak, jalan Sicincin Malalak terputus akibat longsor. Sejumlah desa terisolasi, bantuan disalurkan melalui helikopter atau berjalan kaki. Jalur Sicincin Malalak merupakan salah satu rute penting yang menghubungkan Padang dengan Bukit Tinggi. Namun, jalur ini kini lumpuh akibat terdampak bencana. TNI Angkatan Darat bersama dengan warga bahu-membahu membangun infrastruktur air bersih dengan membangun sumur bor di sejumlah wilayah terdampak bencana. Dari media sosial Sekretariat Kabinet diketahui pembangunan sumur bor dilakukan di sejumlah wilayah terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera. Di antaranya di Desa Batu Hala, Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan. Di titik ini sumur bor dengan kedalaman 45 meter telah rampung dibangun. Selain itu, sumur bor juga dibangun di Kecamatan Kuala Simpang, Aceh Tamiang, serta di Jorong Subarang Nagari Paninggahan, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Diharapkan pembangunan sumur bor ini dapat memasok kebutuhan air bersih untuk warga. Pemerintah memastikan distribusi hasil pertanian warga terdampak bencana di Kabupaten Benar Meriah, Aceh tetap berjalan melalui udara. Pesawat Hercules dan juga helikopter mengangkut hasil pertanian warga terdampak bencana di Benar Meriah, Aceh. Komoditas pertanian itu diterbangkan ke Posko Halim, Jakarta. Sejak 8 Desember, pesawat Hercules dan armada udara TNI digunakan secara rutin untuk mengangkut hasil bumi warga ke Jakarta bersama dengan pengiriman bantuan ke daerah terdampak bencana. Ini merupakan tindak lanjut dari mandat Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan setiap pesawat Hercules maupun heli yang membawa bantuan bencana ke Bandara Rembele juga mengangkut hasil tani warga saat kembali ke Jakarta. Kebijakan ini bertujuan agar warga terdampak bencana tetap mendapatkan pendapatan dari hasil panen mereka. Pemirsa, skandal hubungan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan selebgram Lisa Mariana berujung hingga ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Saksikan selengkapnya di Ulas Utas usai jeda.
Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, mantan Gubernur Jawa Barat dan istrinya Atalia Praratya kompak tidak menghadiri sidang perdana gugatan cerai yang digelar Pengadilan Agama Bandung. Meski keduanya tidak hadir secara langsung, proses persidangan tetap berjalan dengan diwakilkan oleh masing-masing kuasa hukum. Sidang perdana ini dijadwalkan dengan agenda mediasi sebagai upaya perdamaian antara kedua belah pihak. Debbie Agus Friasa selaku kuasa hukum Atalia mengatakan kliennya tidak bisa hadir dikarenakan masih mengikuti acara kedinasan. Debbie pun menjelaskan keputusan untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama telah dibicarakan secara kekeluargaan oleh kedua belah pihak. Sementara itu, Wenda Alwi, kuasa hukum Ridwan Kamil, mengatakan kliennya menghormati keputusan gugatan cerai oleh Atalia Praratya. Skandal hubungan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan selebgram Lisa Mariana berujung hingga ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Ridwan Kamil diduga ikut menerima aliran dana non-budgeter Bank BJB. Dari hasil pelacakan KPK, fulus haram itu diduga digunakan RK untuk berbagai hal, mulai dari membeli kendaraan antik sampai membayari Lisa Mariana. Lantas bagaimana sebenarnya aliran dana korupsi Bank BJB bisa sampai ke RK? Skandal dugaan hubungan gelap Ridwan Kamil dan Lisa Mariana terus menggelinding. Setelah saling melapor ke Bareskrim Polri, Ridwan Kamil dan Lisa Mariana kini berurusan dengan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Pengusutan aliran dana haram kasus dugaan rasuah Bank BJB yang menyeret nama RK turut membuat Lisa Mariana diperiksa penyidik. Benarkah KPK tengah mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang dalam kasus Bank BJB? Apa keterkaitan Lisa Mariana dalam kasus tersebut? Terkait dengan aliran uang yang diterima oleh saudari LM ya dalam pengakuannya berasal dari saudara RK yang kemudian itu ditelusuri apakah uang yang diberikan oleh saudara RK kepada saudari LM ini adalah uang yang bersumber dari dana non-budgeter dalam pengadaan iklan di BJB. Lisa Mariana tak menampik ada fulus dari RK yang mengalir ke kantong pribadinya. Tapi RK mengaku uang yang diberikan kepada selebgram itu tidak ada sangkut pautnya dengan kasus suap Bank BJB. Putar apa aja kali ini mengenai kasusnya Pak Ridwan Kamil di Bank BJB. Benar kan adanya aliran dana tersebut? Ya kan buat anak saya. Berarti benar. Berapa total keseluruhan di sana? Teman-teman, semua sudah dijelaskan dana pribadi. Dana pribadi semuanya. Dalam skandal korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau BJB tahun anggaran 2021 hingga 2023, KPK mengendus adanya aliran dana non-budgeter ke sejumlah pihak. Berdasarkan hasil penyidikan, Direktur Utama serta Komisaris Bank BJB ketika itu menyediakan uang untuk kegiatan non-budgeter, termasuk salah satunya untuk melayani permintaan dari sejumlah pejabat di pemerintah Provinsi Jawa Barat. KPK menduga aliran dana non-budgeter Bank BJB tersebut turut dinikmati Ridwan Kamil yang ketika itu menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Fulus hasil kutipan dari anggaran iklan Bank BJB itu diduga digunakan RK untuk berbagai hal, mulai dari membeli mobil antik hingga membayari keperluan selebgram Lisa Mariana. KPK
mengkonfirmasi terkait dengan aset-aset yang dimiliki oleh saudara RK, baik yang sudah dilaporkan di LHKPN ataupun aset-aset lain yang diduga belum masuk di dalam laporan LHKPN-nya. Terus ditelusuri ya, jadi dari volume the money, dari dana non-budgeter di Korsek BJB ini kemudian diduga mengalir ya, baik diduga kepada saudara RK, kemudian kepada pihak-pihak lain, ini semuanya didalami, termasuk juga terkait dengan pembelian salah satu mobil antik ya yang dilakukan oleh saudara RK kepada saudara IH gitu ya, di mana dalam proses pembelian itu juga diduga belum dibayar sepenuhnya, sehingga kemudian saudara IH mengembalikan sejumlah uang yang sudah dibayarkan oleh saudara RK dalam pembelian mobil antik tersebut. Hanya wajar nggak yang diberikan? Kan gitu, itu nanti KPK akan melihat kewajaran. Misalkan seseorang diberikan sekian ratus, wajar nggak? Hubungannya apa? Kapasitasnya apa? Lah, disitulah maka seorang penegak hukum akan melihat suatu kepatutan, kewajaran, bahwa dana itu lari kemana-mana dalam tingkatan yang tidak pas. Kalau misalkan hanya 100.000, 200.000 mungkin wajar. Tapi kalau lebih dari itulah, disitulah saya kira tingkat kepantasan, tingkat kewajaran dalam rangka aliran dana kepada siapa, termasuk orang-orang tertentu, itu KPK akan melihat, oh ini tidak wajar. Lah ketika tidak wajar itu harus sadar bahwa ini sesuatu tidak wajar. Berarti harusnya ditolak, kan itu Pak. Bukan, rezeki. Nah gitu udah bisa. Nah, di situ yang harus nanti dikembangkan di dalam suatu penyelesaian itu. Penyidik sudah menggeledah rumah Ridwan Kamil di Bandung, Jawa Barat dan menyita sejumlah barang bukti seperti dokumen, peralatan elektronik, 1 unit motor Royal Enfield, serta 1 unit mobil klasik merek Mercedes-Benz milik Presiden ketiga Republik Indonesia, B.J. Habibie. Mobil itu dibeli RK melalui anak B.J. Habibie, Ilham Habibie, dengan cara dicicil. Belakangan, Ilham Habibie mengembalikan cicilan yang sudah diberikan RK kepada dirinya ke KPK. Meski KPK sudah melakukan berbagai upaya paksa, Ridwan Kamil hingga kini masih berstatus sebagai saksi. Lantas, akankah ada tersangka baru kasus dugaan korupsi Bank BJB dalam waktu dekat? Tentunya penyidik nanti akan mendalami dan menganalisis dari pemeriksaan kepada sejumlah saksi yang sudah dilakukan, termasuk melengkapi berkas penyidikan kepada pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ya, nanti kalau sudah lengkap, nanti akan berproses di persidangan dan kita akan melihat fakta-fakta di persidangan seperti apa. Yang tentu biasanya itu menjadi cikal bakal, menjadi tambahan bukti dan fakta-fakta yang kemudian bisa digunakan oleh penyidik untuk pengembangan penyidikannya. Semua tentu terbuka kemungkinan karena memang banyak informasi dan keterangan yang disampaikan baik oleh tersangka, kemudian saksi ataupun pihak-pihak lain yang sudah diperiksa oleh KPK. KPK harus jeli melakukan mensreanya seperti apa, penyalahgunaan seperti apa, kerugiannya seperti apa. Karena ini sesuai akan melanggar suatu SOP, jangan sampai berpijak pada judgment business rule. Nah ini jangan sampai, ini ada suatu tindakan korupsi. Dengan demikian, ini sebagai pembelajaran terhadap perbankan untuk dalam rangka menjalankan suatu manajemen keuangan. Apalagi kalau sudah dibuktikan dana-dana mengalir kemana-mana, itu yang harus dilakukan oleh KPK secepat mungkin melakukan upaya paksa penyitaan sepanjang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Dan penyitaan itu penyitaan yang bernilai ekonomi sebagai pengganti kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang apabila nanti terbukti di dalam suatu persidangan. KPK telah menetapkan total 5 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi Bank BJB. Mereka adalah mantan Dirut Bank BJB Yudi Renaldi, pimpinan Divisi Corporate Secretary Bank BJB Widi Hartono, serta 3 orang pihak swasta atas nama Ikin Asikin Dulmanan, Suhendrik, dan Sopan Jaya Kusuma. Aksi pat gulipat per tersangka diduga menimbulkan kerugian negara hingga 222 miliar rupiah. Kerugian uang negara itu berasal dari selisih antara anggaran yang ditetapkan sebesar
409 miliar rupiah dengan realisasi iklan di berbagai media yang ternyata hanya digelontorkan sebesar 100 miliar rupiah. Ya, kita akan langsung menuju ke Bandara Minangkabau, pemirsa, karena Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah mendarat di Bandara Minangkabau, Sumatera Barat. Rencananya Presiden Prabowo Subianto akan kembali melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Barat dan mengunjungi 3 tempat di Sumatera Barat, diantaranya adalah di Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, serta jalur lintas nasional Lembah Anai. Di gambar yang Anda saksikan adalah pesawat yang membawa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang baru saja mendarat di Bandara Minangkabau, Sumatera Barat untuk melakukan kunjungan kerja dan juga memantau kondisi terbaru pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera Barat. Rencananya pemirsa, di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, ini Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan meninjau wilayah terdampak bencana. Sementara di Padang Pariaman, Presiden dijadwalkan ini akan melihat langsung jembatan darurat atau yang disebut dengan jembatan Bailey yang dibangun oleh TNI di kawasan Kayu Tanam. Presiden juga akan meninjau kondisi jalur Lembah Anai yang kini telah dibuka kembali secara terbatas. Dan terkait pembangunan hunian sementara Huntara di Padang Pariaman, pemerintah juga telah menetapkan 3 lokasi pembangunan masing-masing berada di kawasan Batang, Anai, dan Lubuk Alung. Nah, kalau kita melihat ya jadwal kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang juga sebelumnya telah beberapa kali mengunjungi lokasi ataupun wilayah yang terdampak bencana banjir bandang dan juga tanah longsor. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini sebelumnya terakhir telah mengunjungi Aceh, kemudian juga sudah memantau di sejumlah titik di Sumatera, dan kali ini kembali mendarat dan melakukan kunjungan kerja di Sumatera Barat dan akan mengunjungi 3 tempat sekaligus di Sumatera Barat. Ya pemirsa, kita akan memantau dan tentunya mengikuti bagaimana agenda dari Presiden Prabowo Subianto yang kali ini dijadwalkan hadir untuk meninjau langsung penanganan dampak bencana di Sumatera, khususnya di wilayah Sumatera Barat. Baru saja Anda saksikan pesawat Kepresidenan Republik Indonesia mendarat di Bandar Udara Minangkabau, Sumatera Barat. Karena hari ini, sore hari ini, Presiden Prabowo Subianto akan hadir langsung meninjau bagaimana aktivitas penanganan dampak bencana banjir bandang dan juga longsor di Sumatera Barat khususnya. Kalau kita ikuti sejak awal pemirsa, ini artinya sudah memasuki kunjungan keempat dari Presiden Prabowo Subianto ke lokasi bencana di Sumatera. Bahkan beberapa hari lalu kita juga ikuti dan ketahui Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang Kabinet Paripurna bersama seluruh jajaran pembantunya, para menteri, untuk membahas langkah-langkah strategis penanganan dampak bencana banjir bandang dan juga longsor di Sumatera. Presiden Prabowo ini menyampaikan bahwa dirinya sudah mengunjungi Aceh sebanyak 3 kali dan juga sudah menuju ke Sumatera Utara 2 kali, serta meninjau wilayah Sumatera Barat 1 kali. Dan ini merupakan kunjungan berikutnya yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ya, baru saja pesawat
Kepresidenan Republik Indonesia Prabowo Subianto baru saja mendarat dan juga ini nampaknya tengah mempersiapkan menyambut kedatangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang telah tiba di Bandara Minangkabau, Sumatera Barat. Ini kita bisa saksikan detik-detik bagaimana kemudian pesawat kepresidenan ini mendarat dan juga tiba di Bandara Minangkabau untuk mengantarkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan agenda kunjungan kerja yang akan dilakukan oleh Presiden Prabowo, dan rencananya ini akan mengunjungi 3 titik ataupun 3 lokasi di Sumatera Barat, mulai dari di Kabupaten Agam, kemudian juga akan mengunjungi Kabupaten Padang, Pariaman, serta jalur lintas nasional Lembah Anai. Nah, rencananya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Kabupaten Agam ini akan meninjau langsung wilayah, titik-titik dan juga lokasi yang terdampak bencana. Tentunya juga akan menyapa para korban di Kabupaten Agam, termasuk juga akan seperti kunjungan sebelumnya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berbincang dengan sejumlah masyarakat dan juga kepala daerah, menanyakan apa-apa saja yang dibutuhkan oleh warga-warga para korban terdampak akibat banjir bandang dan juga tanah longsor. Selain itu juga selain mengunjungi Kabupaten Agam, Presiden Prabowo Subianto ini juga akan mengunjungi Padang Pariaman, Sumatera Barat dan melihat langsung jembatan darurat ataupun jembatan beli yang dibangun oleh TNI di kawasan Kayu Tanam. Nah, selain itu juga Presiden Prabowo akan meninjau dan juga mengunjungi kondisi jalur yang ada di Lembah Anai yang sebelumnya ini ditutup, kini telah kembali dibuka walaupun memang kembali dibuka dalam kondisi secara terbatas. Nah, itu nanti akan ditinjau dan juga akan dicek langsung kondisinya oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan rencananya juga Presiden Prabowo Subianto ini akan menginap ya di Sumatera Barat selama malam ini, akan menginap untuk kemudian mengikuti agenda kunjungan kerja di 3 lokasi yang mungkin ini akan dimulai malam ini dan juga besok. Ya, dalam setiap kunjungannya ke wilayah bencana di Sumatera, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto terus menekankan optimisme untuk bangkit dari dampak bencana banjir bandang dan juga longsor yang terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera seperti di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat, yang hingga hari ini warga yang terdampak pun masih harus bertahan di tempat-tempat pengungsian. Ini tentu juga menjadi perhatian utama dari Presiden Prabowo Subianto yang juga disampaikan dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Senin kemarin, pemirsa, di mana sidang ini dilaksanakan dalam rangka menghadapi penghujung tahun 2025 sekaligus membahas penanganan bencana di wilayah Sumatera. Presiden Prabowo menyampaikan pada sidang kabinet tersebut bahwa pemerintah terus memberi perhatian serius kepada masyarakat terdampak bencana banjir bandang dan juga longsor, khususnya di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Dan inilah pemirsa, kita saksikan kembali detik-detik dari turunnya Presiden Prabowo Subianto. Sudah terlihat Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya turun terlebih dahulu dari pesawat Kepresidenan Republik Indonesia, dan sudah terlihat Presiden Prabowo Subianto hadir turun dari pesawat kepresidenan dengan menggunakan pakaian khas beliau, menggunakan topi hitam, pemirsa, telah mendarat di Bandara Minangkabau, Sumatera Barat. Dan nampak disambut oleh Gubernur Sumatera Barat
Dalam kunjungannya kali ini, Presiden Prabowo Subianto nampaknya akan langsung menaiki mobil dinas dan memulai kunjungannya untuk meninjau langsung bagaimana penanganan dampak bencana banjir bandang dan juga longsor khususnya di Sumatera Barat. Karena Presiden sendiri juga menyampaikan bahwa dirinya akan meninjau lokasi bencana 1 minggu sekali untuk melihat bagaimana perkembangan dari penanganan dampak bencana yang ada di sejumlah lokasi. Presiden Prabowo juga berulang kali menegaskan bahwa bencana yang terjadi harus dihadapi dengan kewaspadaan tinggi, mengingat perubahan iklim telah menjadi tantangan global yang mempengaruhi seluruh negara. Ya, dan kita jeda terlebih dahulu ya pemirsa, usai jeda kita akan menghadirkan dialog bersama dengan Kenana. Betul, di dialog kali ini pemirsa kami akan ajak Anda untuk kembali melihat bagaimana perjalanan dari kasus tudingan ijazah palsu milik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, di mana Senin kemarin Polda Metro Jaya ini telah melaksanakan gelar perkara khusus. Apa kemudian hasil dari gelar perkara khusus tersebut? Kami akan hadirkan jawaban dan diskusinya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Gelar perkara khusus kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo telah digelar Selasa dini hari lalu di Mapolda Metro Jaya. Dalam gelar perkara khusus, penyidik Polda Metro Jaya sempat memperlihatkan ijazah Joko Widodo kepada tersangka dan kuasa hukum Roy Suryo CS. Pihak Roy Suryo masih kekeh meyakininya ijazah Jokowi yang ditunjukkan tersebut bukanlah ijazah asli, lantaran banyak ditemukan kejanggalan, baik berdasarkan analisa foto dan usia kertas. Kami mempresentasikan di dalam, termasuk yang tadi saya presentasikan di awal dengan judul sebelum kami masuk tadi, bahwa kami tetap kekeh dengan apa yang namanya 99% palsu, itu kalau dalam bahasa saya. Karena di dalam kita tadi juga menyampaikan tentang beberapa hal, misalnya soal-soal perbandingan-perbandingan dan juga tentang kelakuan si Andi Aswan dan lain sebagainya, ya. Tapi itu lain soal, nanti akan kita bahas terus. Kemudian yang kedua, apa yang kami teliti, saya Dr. Rismon dan akan ditambahkan secara detail dan oleh Dr. Tifa, selama ini adalah barang yang kurang lebih sama, ya gitu, yang kurang lebih sama. Jadi insya Allah hasil dari kami tentang 99,9% palsu itu tidak berubah. Kuasa hukum Joko Widodo, Yakub Hasibuan, menyebut bahwa ijazah yang diperlihatkan juga mencakup watermark, embos, hingga bukti lainnya yang menunjukkan bahwa ijazah tersebut asli. Telah ditunjukkan ijazah asli Pak Jokowi kepada peserta gelar, khususnya para tersangka dan kuasa hukumnya. Jadi ini yang patut mungkin kita highlight juga, bahwa semua pertanyaan yang mungkin mereka punya selama ini telah terjawab secara clear. Sudah dilihat semua ijazahnya, dari ijazah SMA dan juga ijazah kuliah S1 Pak Jokowi. Jadi saya rasa tidak perlu ada lagi keraguan apapun ataupun kesulitan mengenai penyidikan perkara ini. Sehingga harapan kami penyidikan akan jauh lebih mudah dilakukan, sehingga ini dapat segera dilimpahkan dan akan dilakukan pemeriksaan di persidangan nantinya. Polda Metro Jaya menggelar gelar perkara khusus atas tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo dengan terbagi 2 klaster dan memakan waktu hampir 12 jam. Lantas apa yang didapat dari gelar perkara khusus kasus laporan dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo? Apakah proses ini memperjelas bukti tudingan yang dimiliki Roy Suryo CS atau justru sebaliknya? Poin-poin apa saja oleh kubu Roy Suryo CS bahwa ijazah Jokowi yang ditunjukkan di gelar perkara dituding palsu? Lalu bagaimana gelar perkara khusus akan memengaruhi kelanjutan penanganan perkara ini?
Pemirsa, Senin kemarin Polda Metro Jaya melaksanakan gelar perkara khusus atas kasus tudingan ijazah palsu milik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Dan ijazah milik Joko Widodo ini diperlihatkan dalam gelar perkara khusus tersebut. Apakah kemudian temuan-temuan lain atau fakta-fakta baru yang terungkap dari gelar perkara khusus dan bagaimana pula pengaruhnya terhadap kelanjutan perkara ini? Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Bang Andi Aswan, Ketua Umum dari Jokman. Selamat malam Bang Andi, apa kabar? Bertemu lagi kita, sehat. Terima kasih sudah hadir malam hari ini dan juga bergabung bersama kita. Ada pengacara dari Roy Suryo CS, Bang Abdullah Al-Katiri. Selamat malam, Assalamualaikum Bang Al-Katiri, apa kabar? Waalaikumsalam. Sehat ya Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga bergabung bersama kita malam hari ini ada pakar hukum pidana dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Ibu Feby Mutiara Nelson. Selamat malam Bu Feby. Selamat malam Mbak. Sehat juga ya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Terima kasih sudah hadir dan bergabung melalui sambungan Zoom. Ada Komjen Pol Purnawirawan Bapak Ito Sumardi, Kabarreskrim Polri tahun 2009 sampai 2011. Selamat malam Pak Ito. Selamat malam Mbak Ken. Baik. Bang Al-Katiri, kemarin sudah diperlihatkan ijazahnya milik Pak Jokowi. Berarti clear atau masih ada lagi yang mengganjal? Begini, diperlihatkan kan belum berarti asli. Oh, oke. Jadi begini, memang saya mulai pagi ikut, Bang Andi tahu ya, saya ikut mulai pagi. Saya ikut di klaster pertama. Saya kuasa hukum dari TPUA, itu mulai jam 10:30. Itu sampai jam 3:30. Bayangkan berapa jam itu. Setelah itu istirahat sebentar, 4:30, jam 5 masuk lagi, itu klaster kedua. Saya juga ada di situ. Oke, full ikut berarti ya, Full. klaster pertama Iya, kedua Bang full. Al-Katiri ya. Jadi saya bisa katakan 12 jam. Ya kan, sama ya cuma nggak ngantuk ya. Karena semangat. Jangan ngantuk dong, semangat. Karena ijazah Pak Jokowi diperlihatkan, karena itu kan yang diminta selama Tapi ini. masalahnya begini, pada waktu pertama, ya kan, waktu pertama klaster pertama itu ijazah baru 10 menit terakhir ditunjukkan. Oh. Jadi bukan kita bicara ijazah fisiknya dari awal, tidak. Oh, jadi harusnya tidak 10 menit terakhir, dari awal harusnya Dari yang ini ya, dihadirkan. klaster. Karena itu nggak ada hubungan dengan penelitian ijazah. TPUA itu tidak ada hubungan dengan penelitian ijazah. Yang ada penelitian yang klaster kedua. Oleh sebab itu ya ditunjukkan pada waktu itu memang dari lawyer Jokowi tidak menginginkan, menolak dan sebagainya. Kemudian ditanyakan ke Ombudsman. Ombudsman bagaimana ya, karena sudah jadi isu nasional, jadi begini dan sebagainya, langkah baiknya ditunjukkan. Ini disepakati oleh peserta gelar, waktu itu Direktur Umum ya. Iya, Pak Imanuddin sendiri yang memimpin. Baiklah kalau gitu kita tunjukkan, diambilkanlah jasa itu. Itu setelah terakhir ya, 10 menit terakhir. Tapi perdebatannya itu perdebatan delik ya, masalah hukum. Jelas. Ditunjukkan, kita lihat dan disegel kan, dipotong, digunting ya. Kemudian ya, saya melihat memang ada, menurut saya ini ijazah 40 tahun. Kok nggak dilaminating gitu. Saya lihat ya ini menurut pandangan saya ya. Saya lihat fotonya juga kayaknya nggak rusak-rusak amat gitu ya, nggak rusak ya. Berarti itu yang bikin Bang Al-Katiri kurang yakin atau itu juga yang membuat Roy Suryo CS kurang yakin kalau saya itu belum asli? Peneliti. Hanya waktu kedua itu ya dilihat oleh Bang Roy, ya, ini kok tipis dan sebagainya, kok kayak irisannya kok perin-perinan dan itu kan memang ada seperti itu. Memang yang penting ijazah itu persis sama dengan apa yang Dian Sandi upload yang diteliti oleh orang-orang itu. Sama, itu dulu sama ya, diakui sama. Exactly the same. Jadi sama. Jadi istilahnya penelitian orang-orang itu yang berdasarkan itu. Dan ijazah itu kan diakui oleh Pak Jokowi. Karena apa? Dian Sandi kan pernah datang. Ya kan, pernah datang ke sana dan meminta maaf karena mengupload itu kan dimaafkan. Berarti benar kan ijazah itu? Ngapain minta maaf kalau nggak benar? Nah itu. Jadi penelitian itu udah menurut kita udah on the track. Oke, baik. Bang Andi Aswan gimana nih? Ini yang disayangkan kenapa 10 menit terakhir ditunjukkannya ijazahnya. Lalu tadi dari 40 tahun umurnya tapi kok kemudian dari sisi kertasnya tadi secara detail disampaikan Bang Al-Katiri yang menjadi kurang yakinnya lagi Roy Suryo CS, Bang. Jadi begini, kalau kita melihat itu kan banyak ya, sampai 6 atau terms ya.
Dan itu kan pada sesi tanya jawab itu terakhir. Dikeluarkan itu. Apa yang dikatakan Bang Al-Kathir itu kan sudah benar. Dan itu kan kelihatan itu mungkin lebih dari 7 menit lah ya. Salah satu pengacara Ibu Eli itu pun menyentuh itu. Oh, sampai menyentuh Menyentuh ya? dia bilang. Kan nggak boleh. Dia bilang dia menyentuh. Siapa Jadi, itu? Ibu Eli. Oh, saya nggak tahu. Bukan Pak Al-Kathiri, tapi Ibu Eli kuasa hukum dari Bang Egy Sujana, ya, dari Bang Egy. Dia bilang, saya menyentuh, saya melihat itu ada emboss, saya ada watermarknya, dia bilang, dan fotonya ada lintasan merah juga. Dia langsung bilang, wah ini asli, saya bilang. Dia bilang begitu, ini asli, dia bilang. Maka dia banyak di TikTok pun dia bicara tentang itu kan. Jadi kalau misalnya dikatakan lelah Roy Suryo ini tipis atau apa, ya itu hak dia untuk menentukan bicara seperti itu. Ya, yang mungkin buat saya itu nggak masuk akal juga bicara itu karena sudah diuji lapor, ya, dari uji kertas, uji tinta dan sebagainya untuk itu. Jadi buat saya kalau tadi yang Dian Sandi yang diubrek-ubrek oleh mereka, ya, dan itulah dikatakan mereka palsu. Ya kan? Menurut saya pada saat itu mereka melihat itu memang mereka ini terdiam. Tidak ada karena ternyata ada ijazah Pak Jokowi. Terdiam ini menurut Bang Andi diartikan sebagai apa? Ya artinya dia tidak menyangka bahwa ada ijazahnya gitu. Oke. Itu Termasuk aja. tadi yang disangka oleh Bu Eli itu tadi ternyata ada aslinya. Langsung bilang kaget. Oke, gimana Bang Kaget gini, ya otomatis terdiam, ini kan di rapat terhormat, masa mau nggak rame-rame. gitu artinya Bang Andi. Itu kan bukan di rakyat bersuara kan. Aduh, oke. Itu kan di tempat. Satu hal lagi, ini Oke. menarik, di situ ada ijazah pembanding. Oke. Ada 13, tapi tidak ditunjukkan. Bagaimana kita bisa membanding? Ada 13. Ada Dari di rekan situ. kuliah Joko Widodo, gitu ya berarti Iya, ya. ada di situ. Tapi tidak Tidak diperlihatkan. ditunjukkan, tidak dibuka dan tidak ditunjukkan dengan alasan belum dapat izin. Ya betul. Ya, seharusnya kan namanya gelar kan dihadirkanlah mereka salah satu. Oke. Ya kan? Oke. Ya, kita mana tahu bahwa itu benar dan sebagainya. Dan kami sebenarnya punya ijazah-ijazah pembanding juga. Oke. Tapi sebentar Bang Andi, Bang Al-Kathiri, sekarang giliran Pak Ito soalnya yang harus bicara. Pak Ito, ini polisi Polda Metro Jaya nampak akomodatif, kemudian dilakukan gelar perkara khusus kemarin Senin sekaligus untuk mengakomodir permintaan dari teman-teman dari Roy Suryo CS dan supaya kasus ini menjadi terang begitu atau tujuannya seperti apa Pak Ito? Gini, memang secara normatif ya Mbak ya, gelar perkara itu kan dilakukan adalah untuk merespon ya pengaduan dari pihak yang berperkara. Karena perkara ini dianggap istimewa ya, menyita perhatian publik, kemudian berdampak kepada perhatian massal ya. Kemudian perlu mungkin kita juga memahami bahwa gelar perkara ini adalah bukan ranah daripada proses pengadilan. Jadi sekarang ijazah yang dipermasalahkan yang sudah disita itu oleh penyidik adalah sebagai barang bukti yang sudah diyakini akan bisa menjadi barang bukti untuk bisa dikenakan kepada pasal 310, pasal 311 ya. Kemudian Undang-Undang Nomor 27 pasal 27, pasal 28 Undang-Undang ITE juga pasal 32 dan juga pasal 35. Itu kan yang dipermasalahkan itu, Mbak. Kalau ijazah itu nanti ternyata terbukti bahwa menurut yakin ijazah itu adalah bukan ijazah asli, maka otomatis pasal-pasal yang dituduhkan ini gugur. Tapi kalau ijazah itu dinyatakan barang bukti yang sudah dilakukan penelitian ya, penyelidikan oleh pihak kepolisian yaitu melalui forensik ya, di mana telah ditetapkan bahwa ijazah itu otentik dan juga identik dengan pembanding-pembanding tadi, ditambah lagi dengan keterangan dari UGM, keterangan dari saksi-saksi, maka ini yang harus dapat meyakinkan hakim bahwa dengan keyakinan hakim bahwa ijazah ini asli, maka pasal tadi 310, 311, kemudian pasal 27 ya, pasal 32, 35 dan pasal 28 ini memenuhi untuk diteruskan dalam penyidikan. Nah, sekarang kan yang permasalahannya Mbak, ini kan yang di polisi ini kan adalah merupakan fakta ya, bukti ya, fakta. Kalau kita dihadapkan kepada opini, tentunya nanti kita tunggu saja di pengadilan. Jadi saya kira tidak mungkin juga penyidik itu menunjukkan barang bukti itu untuk diteliti oleh
pihak yang berperkara sangat tidak mungkin ya, karena itu memang kebaikan penyidik juga untuk bisa memfasilitasi. Demikian, Mbak. Oke, baik. Tadi Pak Ito sudah menjelaskan apa kemudian yang menjadi alasan pihak kepolisian mengakomodir dilakukannya gelar perkara khusus. Nanti mungkin Bu Feby juga bisa ikut menjelaskan di balik semua kepentingan umum itu secara hukum pengaruhnya seperti apa sih Bu atas kelanjutan perkara ini? Dijawabnya nanti ya Bu Feby. Usai jeda pemirsa, kami kembali hadir untuk Anda. Baik, kita lanjutkan diskusi malam hari ini pemirsa untuk melihat kembali apa sebetulnya yang ada dalam gelar perkara khusus Senin kemarin di Polda Metro Jaya atas kasus tudingan ijazah palsu milik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Bu Feby, tadi Pak Ito sudah menyampaikan alasan-alasan dari sisi kepolisian kenapa kemudian melakukan gelar perkara khusus. Tapi kalau secara hukum, Bu Feby, apa kemudian pentingnya atau peran dari gelar perkara khusus ini sendiri, termasuk hal-hal apa saja yang coba dihadirkan dalam gelar perkara khusus? Iya. Gelar perkara khusus itu sama seperti yang dikatakan oleh Pak Ito sebenarnya dari segi hukum ya. Kalau di dalam KUHP itu tidak ada diatur bahwa ada gelar perkara khusus dalam penanganan tindak pidana yang dilaporkan oleh seseorang. Tapi itu ada di dalam Perkapolri, kemudian juga diatur juga di dalam peraturan-peraturan yang ada di Polri. Kenapa mereka melakukan itu? Itu adalah merespon dari kehendak para pihak, baik itu pelapor ataupun terlapor, di mana mereka merasa mungkin satu proses itu merasa stuck atau satu proses itu merasa lama, tidak ada kepastian, dan kemudian merasa ada yang tidak dilaksanakannya di proses of law dalam proses itu, sehingga mereka meminta lakukanlah gelar perkara khusus supaya kami juga punya kepastian terhadap kasus ini. Nah, pada intinya kan itu ya, gelar perkara khusus itu. Dari segi hukum tadi saya katakan di KUHP tidak diatur tentang gelar perkara khusus. Dan apa dampaknya gelar perkara khusus ya? Tentu hasil gelar perkara khusus itu akan menentukan apakah sebuah peristiwa pidana yang dilaporkan tadi yang tadinya mungkin undue delay atau lama atau tidak ada kepastian itu menjadi ada kepastian. Nah, tentu tidak membuat seorang itu dapat terbukti atau tidak terbukti bersalah ya di dalam gelar perkara itu. Itu kan masih harus dibuktikan dulu di pengadilan kalau soal orang bersalah atau tidak bersalah dari gelar perkara. Nah, itu. Nah, Bu, kalau kita bicara soal kepastian hukum dari suatu kasus itu yang menjadi tujuan dari gelar perkara khusus itu juga. Nah, tapi kalau kemudian di ruang hukum polisi memberikan atau mengakomodir kepentingan-kepentingan tersebut, sampai sejauh mana akan terus diakomodir, Bu? Kalau yang kita bicarakan soal kepastian hukum. Iya, kalau soal kepastian hukum gelar perkara itu bisa dilakukan berkali-kali juga nggak ada gitu batasannya. Karena tadi kan saya katakan KUHP tidak mengatur gelar perkara khusus. Nah, mau dilakukan 2 kali, 3 kali, yang jelas dalam gelar perkara khusus itu agar due process of law itu terjadi, kedua belah pihak tentu harus didengarkan. Kemudian ahli didatangkan di situ. Proses misalnya alat bukti apa yang dikumpulkan oleh penyidik akan disampaikan di sana, diuji, kemudian diperlihatkan kepada saksi, saksi diberi kesempatan juga, korban diberikan kesempatan, pelapor diberikan kesempatan. Kemudian apakah ada ahli di situ? Disitulah dibahas semuanya. Supaya due process of law-nya itu terjadi. Jadi jangan sampai cuma sebelah pihak aja gitu ya yang didengarkan, yang satu lagi ingin juga untuk didengarkan, tidak didengarkan. Enggak. Makanya gelar perkara kan mengundang semua pihak ya. Kalau di gelar perkara tidak yang diundang, tidak pelapor saja, tidak terlapor saja, tidak kuasa hukum pelapor, tidak kuasa hukum terlapor, tapi semua pihak diundang di sana. Kemudian ada ahli juga di sana yang bisa diundang juga untuk menjelaskan tentang satu peristiwa yang mungkin butuh penjelasan dari ahli. Nah artinya Bang Alkatiri, apakah gelar perkara khusus ini akan masih panjang perjalanan? Karena ada hal-hal yang coba akan dihadirkan. Saya bilang bahwa dari 6 jam itu baru 10 menit soal ijazah. Itu klaster 1 ya. Saya nggak bicara klaster 2. Klaster 2 memang soal ijazah. Nah, itu masalah delik dan sebagainya. Kenapa kita mengajukan gelar perkara khusus? Di antaranya karena kita merasa tidak objektif polisi dalam penyelidikannya itu. Dan Yang mana yang tidak objektif? Ya, dalam arti dia meningkatkan status tersangka tanpa memeriksa ahli dan saksi-saksi dari kita. Langsung gitu loh. Oleh sebab itu kemarin kita komplain hanya penyidik disuruh menghadirkan ini. Pertanyaan saya, jika ahli dan saksi dari kita ini lebih bagus, kemarin tidak dicoba di pra-peradilan, Bang Alkatiri? Ini kan hak. Ya, kita melakukan hak. Ya, ini hak kita untuk lakukan itu. Nah, bagaimana orang itu ditersangkakan? Jadi seolah-olah kalau bulu tangkis itu yang dikasih raket satu, yang satu cuma dicemes gini aja. Ya kan? Nah, itu yang kita masalahkan. Oleh sebab itu tadi diputuskan untuk
penyidik harus menerima saksi dan ahli-ahli kita, yang mana nanti seandainya ahli kita lebih komprehensif, lebih benar dan sebagainya, gimana coba status tersangka ini? Dan sudah disiapkan saksi dan Iya siap, ahli-ahlinya? kami sudah ajukan dari awal tapi tidak dihadirkan. Dari awal kami sudah, itu satu. Ya. Kedua lagi, kemarin yang kita masalahkan yaitu masalah delik-deliknya, Bu. Pasal-pasal yang dikenakan. Nah, ini tidak bisa dipisahkan dengan laporan di Bareskrim. Laporan di Bareskrim itu kan karena penyelidikannya dihentikan. Tapi kami protes, ternyata dibuka kembali. Yaitu Egy Sujana ya, bukan Egy Sujana, TPUA melaporkan ke sana. Dibuka kembali. Yang mana pelaporan itu adalah ketentuan pasal 10 Undang-Undang nomor 31 tahun 2014, yaitu untuk perlindungan saksi dan korban, mungkin Ibu nanti tekankan, pasal 10 mengatakan jika ada laporan, maka ini tidak bisa diproses sebelum ini. Baik. Bang Andi, kalau menurut Bang Al-Katiri ini masih cukup banyak masalah kemudian yang harus digelar begitu dalam gelar perkara khusus. Tapi kalau menurut Bang Andi ini sebetulnya sudah clear? Menurut saya setelah dibuka itu ijazahnya Pak Jokowi yang asli itu, buat kami ya tinggal dilanjutkan di pengadilan. Jadi semua penyelesaian itu nggak mungkin digelar perkara itu, ya. Semua itu memang langsung nanti di pengadilan. Karena memang gelar perkara itu kan hak konstitusi berdasarkan Perkap, ya, peraturan Kapolri itu yang diberikan kepada pihak ya tersangka ini, ya, untuk bisa didengarkan juga keterangan dari mereka kan hak konstitusi itu. Dan itu ya kita apresiasi kepada Polda Metro Jaya yang menggelar gelar perkara khusus itu. Jangan sampai setelah gelar perkara khusus ini ada teriak-teriak lagi kami ini dikriminalisasi gitu loh. Sedangkan hak-haknya kan sudah diberikan semua. Ya tinggal bagaimana ya, katakanlah yang dikatakan Roy Suryo ini bahwa itu ijazahnya Pak Jokowi palsu 99,9%. Bagaimana menurut dia, apakah dia mempunyai ijazah yang dia katakan asli menurut versi dia? Kan selama ini tidak pernah ditunjukkan dan tidak pernah diberikan kepada kita, katakanlah ya, kepada publik kan juga ditunjukkan, tidak ada. Jadi ini adalah narasi-narasi dan opini-opini yang dibangun oleh Roy Suryo CS ini untuk menarik ya publik itu untuk mengikuti alur pikiran dia, dan ini berbahaya sekali kan. Gimana Bang Al-Katiri? Ya. Jadi ijazah itu kan ada proses, nggak tiba-tiba ada ijazah. Seharusnya ditunjukkan itu semua proses menuju ijazah itu. Ya kan itu kan ditanyakan dan itu harus ada di kepolisian, seharusnya ditunjukkan juga apakah benar dia sarjana S1. Karena pada proses-proses fakta waktu ditayangkan di Bareskrim itu dia itu sarjana muda dan sebagainya. Kita ingin tahu. Kemudian transisi dari sarjana muda ke sarjana ini apa? Jadi bukan hanya ijazah. Nggak ada, yudisiumnya ada, ya kan ada foto, ada KRS, ada KHS, ada skripsi, ada yudisium, itu harus ditunjukkan semua. Jadi bukan, tidak cukup hanya ijazahnya Pak Jokowi ditunjukkan. Itu benar, jadi kan ada 700. Artinya begini, tidak komprehensif yang ditunjukkan oleh, karena mengatakan ada, tapi proses-proses inilah yang jadi masalah. Pernah KKN di mana dan sebagainya, itu kan dipertanyakan. Satu, tadi bicara Perkap, jangan lupa ada Perkap pemeriksaan laboratorium. Sedangkan pemeriksaan yang menghentikan penyidikan itu melanggar Perkap. Itu kami protes dan itu sudah dirujuk ke Irwasum untuk berarti apa? Untuk diproses. Intinya apa? Berarti penghentian penyidikan itu dianulir. Nah, kalau di sana itu masih ada laporan dan sebagainya, ini nggak bisa. Karena orang-orang itu seperti Roy Suryo itu saksi pada waktu kita coba cek dulu bagaimana yang bergulir di kepolisian. Kita coba cari tahu dari Pak Ito. Pak Ito, ini gelar perkara khusus pertama. Nanti polisi masih akan memberikan kesempatan untuk mendengarkan saksi ataupun ahli dari semua pihak yang terlibat dalam kasus ini? Saya kira gini Mbak ya, gelar perkara ini kan adalah merupakan prerogatif daripada penyidik apabila dianggap perlu. Kan di sini disebutkan bahwa penyidik itu adalah menyampaikan penjelasan ya tentang proses penyidikan, penyelidikan, hasilnya termasuk pembahasan tentang alat bukti. Kita jangan lupa Mbak, kadang-kadang kita hanya berpikir bahwa seolah-olah di kepolisian ini adalah sudah lengkap menjadi satu proses hukum. Kan ada sistem peradilan pidana, nanti ada penuntut umum, baru kemudian hakim. Polisi menjadi bagian daripada sistem peradilan pidana atau criminal justice system. Nah di sini ruangnya tadi dikatakan Bang Al-Katiri, kalau memang tersangkanya ini menurut jaksa ini tidak kuat,
maka tentunya jaksa akan memberikan P18, P19, bahkan jaksa bisa mengatakan bahwa ini tidak kuat supaya dihentikan. Karena jaksa nanti adalah yang akan menerima untuk menyusun penuntutan. Nah ini yang paling berat adalah jaksa. Karena jaksa pun juga akan menentukan sanksi yang akan ditetapkan kepada orang yang memang diduga terbukti ya. Jadi saya kira kita untuk masalah gelar ini tidak mungkinlah gelar berkali-kali karena polisi juga kan masih banyak kerjaan ya Mbak ya. Jadi saya kira mungkin ini pun sekarang mungkin sudah masuk ke dalam proses karena sudah SPDP. Hanya kita memberikan kesempatan agar jangan sampai ada kesan bahwa polisi berat sebelah atau digunakan sebagai alat kekuasaan ya. Saya kira itu mungkin yang perlu dipahami bersama Mbak. Oke, itu yang perlu dipahami bersama. Nanti Bang Alkatiri, Bang Andi juga punya waktu untuk menjawab karena kita harus jeda dulu. Nanti Bu Feby juga perlu menjelaskan secara hukum seperti apa prediksi perjalanan kasus ini ke depan ya Bu ya. Sesaat lagi pemirsa kami kembali hadir untuk Anda. Ikan kembung seger nih. Goreng kuy. Tapi bumbunya harus pas. Gimana ya? Ikan bisa guys. Sekarang ada yang baru. Royco kaldu ikan. Dari Saripati Ikan Asli. Ya pemirsa, kita masih akan melanjutkan diskusi malam hari ini. Apakah kemudian gelar perkara khusus Senin kemarin di Polda Metro Jaya akan membuat kasus ijazah Jokowi ini semakin terang? Bu Feby, tadi Pak Ito sudah menjelaskan polisi juga tidak mungkin menggelar gelar perkara khusus ini berkali-kali juga. Ada pihak-pihak yang punya peran besar juga seperti jaksa dan juga mungkin penegak hukum yang lain. Nanti dalam proses ke depan akan seperti apa sih ini Bu? Jadi kalau penyidik menganggap bahwa gelar perkara itu sudah cukup ya, karena dari gelar perkara itu sudah mendapatkan informasi-informasi dan sudah menjelaskan juga informasi-informasi sesuai dengan perkembangan penyelidikan yang dilakukan ataupun dalam tahap penyidikan yang mereka lakukan, maka akan mereka pastikan ini akan lanjut atau tidak. Karena kan untuk bisa mengatakan bahwa sebuah peristiwa itu sudah bisa naik dari lidik ke dik itu kan cukup dengan 2 alat bukti, bukti permulaan yang cukup gitu ya. Dan 2 alat bukti itu bisa alat bukti surat, bisa alat bukti saksi gitu ya, dan kemudian keterangan terdakwa. Nah, kalau misalnya 2 alat bukti tadi sudah dianggap cukup, maka dia sudah bisa melimpahkan ke tahap selanjutnya. Nah, tahap selanjutnya itulah yang nanti akan adanya pra penuntutan tadi. Bahwa dengan dilimpahkannya ke tahap penuntutan itu, ada pra penuntutan, ada petunjuk nanti dari jaksa penuntut umum kepada penyidik kalau seandainya dianggap masih ada yang kurang dari proses penyidikan atau alat buktinya belum diperiksa yang ini belum disumpah, alat bukti ini harus dicari dulu, keterangan ini harus dicari dulu. Nah, itu ada petunjuk tuh dari jaksa penuntut umum, itu tadi disebut dengan P18 dan P19 tadi. Nah, setelah petunjuk itu dilengkapi oleh penyidik dan kalau dianggap itu sudah cukup oleh jaksa penuntut umum, maka dia akan dilimpah ke jaksa penuntut umum dan lanjut kepada proses yang namanya penuntutan. Nah, di situ akan diolahlah buat peneliti terdahulu, jaksa peneliti untuk membuat dakwaannya nanti seperti apa, dan kemudian dibuatlah dakwaannya dan kemudian masuklah ke persidangan. Nah, itu tahapan-tahapannya, dan memang tahapan-tahapan itu akan dilalui kalau dianggap 2 alat bukti yang cukup tadi yang didapat dengan cara yang sah itu sudah terpenuhi menurut penyidik dan kemudian juga menurut penuntut umum bisa dibawa ke tahap selanjutnya. Menurut penyidik dan juga menurut penuntut umum. Kalau menurut Bang Andi 2 alat buktinya sudah cukupkah dengan lewat proses yang sah? Lebih dari 2. Oh, lebih dari 2. Kan ada 700 sekian alat bukti ya. Barang buktinya kan, kemudian juga ada 130 saksi, ada 28 ya kalau nggak salah itu adalah saksi ahli untuk bicara masalah itu. Artinya ini sudah terang benderang untuk itu loh. Bukan masalah alam gaib lagi nih, sudah terang benderang gitu. Sudah pakai benderang, tidak terang lagi terang ya? lagi, terang benderang untuk bicara kita gini gitu kan. Artinya tinggal menurut Bu Feby itu udah benar. Tinggal bagaimana ya proses ini dilimpahkan ke kejaksaan gitu. As soon as possible, biar tidak ada kegaduhan-kegaduhan lagi lah ya. Masalahnya itu, jadi juga terus berjalan ya. Jadi kita lihat saja nanti bagaimana drama ini di pengadilan.
Oke, Gitu, Bang Kak. Alkatiri sudah terang benderang kah? As soon as possible katanya saya malah. begini, bukan hanya masalah alat bukti, tapi unsurnya memenuhi apa tidak. Nah, kalau unsurnya tidak memenuhi, walaupun ada alat bukti juga tidak bisa. Apalagi dikatakan oleh beliau tadi, nanti dibawa ke jaksa dan sebagainya. Saya tidak yakin jaksa akan P21-kan. Kenapa tidak yakin? Karena mereka cerdas dalam membaca delik-delik itu. Saya bacakan ya, pasal 310, 311 itu ayat 3-nya menyatakan demi kepentingan umum maka tidak bisa dipidana. Itu nanti mungkin dijelaskan. Kemudian pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban itu jelas menyatakan jika sudah ada laporan lebih dulu dan laporan itu masih jalan di Barreskrim, maka tidak bisa dilaporkan balik baik untuk pelapor maupun saksi. Nanti mungkin dijelaskan. Bang, tapi kalau bicara kepentingan umum, banyak pihak kemudian nanti jangan-jangan menggunakan frasa kepentingan umum begitu. Tadi beliau Pak Ito mengatakan demikian. Ini sudah masalah umum. Bahkan di gelar perkara mengatakan bahwa gelar perkara pertama yang dikatakan itu apa dikatakan? Kenapa kita adakan gelar? Salah satunya karena ini sudah menjadi pengetahuan umum. Kan semua sekarang banyak bicara soal jasa palsu seluruh Indonesia ini. Bahkan diaspora di luar negeri juga berbicara. Ini masalah umum, kan bukan masalah pribadi, ini kan masalah ijazah. Ijazah publik. Publik itu bahasa Indonesianya itu umum. Dari ijazah lain ijazah publik. Ya itulah di ketentuan umum. Ya kan satu. Pasal 30, 311 itu tidak kena. Pasal 160 itu jelas dulu formil. Sekarang jadi material. Dulu orang bilang bakar itu. Ditangkap. Sekarang tidak, harus ada yang membakar. Tapi kenapa diterima oleh polisi? Nah, ini unsur. Enggak, saya habiskan dulu. Karena berapa lagi Bang? Masih banyak kan dipersingkat unsur-unsur tadi. Saya tidak sepakat, bukan tidak sepakat, saya sepakat harus didukung dengan unsur. Pasal 28 ayat 2 itu jelas saya ujaran kebencian. Saya mengatakan kebencian, saya menghasut. Tapi berdasarkan agama, ya kan, ras, kemudian suku, warna kulit, itu gak ada dan lain-lain. Kenapa ijazah di situ? Seharusnya dari awal semua pasalnya ditolak. Pasal masalah IT contohnya. Ini terakhir ya, Iya, pasal IT itu undang-undang KIP jelas. Ini ijazah publik. Ijazah publik itu publik berhak mendapatkan dan sebagainya. Ya kan? Bahkan pasal 35 itu aneh. Jadi seolah-olah merekayasa sesuatu yang palsu menjadi asli. Loh, mereka kan bukan demikian. Kan menguntungkan Jokowi. Bang dari Andi, asli menjadi asli. Bang Andi, ini tidak hanya bicara alat bukti tapi juga unsur apalagi kepentingan umum dan publik katanya. Kalau Pak Jokowi memandangnya gimana sih, Bang? Kalau saya tidak bisa bicara tentang masalah hukum secara dalam ya. Kalau saya melihat ini bukan hanya masalah ijazah. Ini masalahnya juga pencemaran nama baik dan juga mendowngrade ya dari Pak Jokowi dan keluarganya itu. Ya, dardedor gitu luar biasa kan, kata-katanya juga bukan tidak pantas lah untuk diberikan kepada seorang mantan presiden yang berjasa untuk negara ini. Jadi apapun itu orang berdebat silakan saja. Ini kan yang jelas kita ini sudah menatap yang namanya proses penuntutan itu nantinya di kejaksaan. Artinya semua barang bukti dan sebagainya itu tidak main-main untuk itu, gitu kan? Artinya unsur-unsur semua yang menyangkut masalah pasal-pasal dikenakan pasti sudah ada di sana semuanya. Tinggal sekarang bagaimana pihak kepolisian ini ya memproses yang belum diperiksa, yaitu adalah klaster 1 belum diperiksa 5 orang tersebut. Kemudian ada saksi ahli dari pihak klaster 2 dan juga saksi meringankan di pihak klaster 2. Ini kan sudah selesai gelar perkara, ya kemarin kan mundur karena ada gelar perkara. Tinggal sekarang di speed up untuk itu. Baik, Pak Ito, polisi akan memproses hal tersebut, memeriksa saksi-saksi yang belum diperiksa untuk memenuhi semua berkas atau hal yang diperlukan sehingga ini bisa ada kepastian hukumnya, Pak Ito. Iya, pertama Mbak, kepolisian di sini kan tidak ada kepentingan sama sekali ya. Itu kita harus lihat dengan dilakukannya gelar perkara kan menunjukkan bahwa Polri juga ingin bertindak objektif. Kan dua pihak diundang ya. Kemudian yang kedua sudah pasti Mbak, semua pertimbangan disampaikan Bang Alkatiri itu pasti menjadi pertimbangan daripada penyidik. Nah sekarang kan mengapa pasal-pasal 6 pasal itu keluar? Karena polisi mempelajari dari peristiwanya. Sehingga keluarlah namanya unsur-unsur pidana yang dapat disangkakan ya. Bukan didakwakan, disangkakan. Jadi ini pun tentunya masih seorang tersangka masih belum bisa dinyatakan bersalah kan, azas praduga tak bersalah itu harus dikedepankan. Yang kedua adalah kita tunggu saja nanti di proses penuntutan ya oleh jaksa
tentunya kita juga menunggu ya, apapun menurut keterangan jaksa itu apakah ini sangkaannya ini lemah, unsur-unsurnya lemah, ini tentunya Polri tidak bisa juga mengatakan memaksakan ya, karena kita kan bicara masalah sistem peradilan pidana. Kita pasti akan serius dan tidak mungkin kita berpihak, Mbak. Itu saya merasa yakin adik-adik saya akan melakukan secara profesional. Demikian, Pak. Oke, baik Bu Febi, artinya ini ke depan kita akan melihat ruangnya nanti di ruang penuntutan akan ada kemudian proses peradilan yang akan berlangsung tidak lama lagi atau seperti apa Bu Febi? Iya, kalau saya melihat memang kalau sudah tadi ya unsur-unsur tindak pidananya menurut penyidik itu terbukti gitu, kemudian 2 alat bukti tadi sudah dan sudah dilimpahkan ke penuntut umum menganggap itu sudah bisa dibawa ke pengadilan, maka kemungkinan itu akan diuji di pengadilan. Tadi kalau masalah pasal 310 ya tentang pencemaran nama baik itu apakah karena untuk kepentingan umum itu tidak dapat dipidana, memang pasal 310 itu kan ayat 3 dikatakan bahwa untuk pencemaran nama baik itu tidak dapat dipidana kalau itu adalah untuk kepentingan umum dan atau pembelaan diri. Nah, tapi untuk kepentingan umum ini karena kata-katanya tidak dapat dipidana, maka itu harus dibuktikan di pengadilan. Nah, disitulah akan dibuktikan apakah memang itu untuk kepentingan umum atau tidak. Karena kata-katanya kan dipidana bukan untuk pembuktian ya di situ ya. Kata-kata 310 itu ayat 3 itu harus dibuktikan di pengadilan. Apakah yang disampaikan itu memang nanti terbukti untuk kepentingan umum? Apakah nanti terbukti atau tidak yang disampaikan oleh si peneliti misalnya gitu ya. Nah, itu harus diuji di depan pengadilan karena memang kata-katanya tidak dapat dipidana. Kata tidak dapat dipidana itu merujuk kepada pembuktian dulu di pengadilan dan kemudian dinilai oleh hakim dan hakimlah akan menentukan bahwa itu adalah terbukti atau tidak pasal 310-nya atau 310 ayat 3-nya lah yang akan digunakan gitu. Oke, baik. Boleh saya bertanya? Ya, silakan. Apakah 160? Ya sama seperti itu ya. Nah, kalau yang dari formil ke material. Dari formil ke material ya tentu kan kalau material itu kan perbuatannya ya harus ada ya tindakannya ini akibat ada korban. Kenapa dikenakan? Pasal 28 nggak ada ijazah. Kenapa? Itu sudah disampaikan kemarin kenapa Bang Alkatiri? Inilah yang saya sampaikan dan tidak ada yang jawab satupun. Tidak ada yang membantah. Saya katakan. Saya bilang ini dulu itu formil Bu, tapi sejak MK 7 tahun 2009 itu menyatakan harus ada akibat. Contohnya ada bilang bakar, ada orang bakar, ya kan? Jadi waktu itu ada yang mensuarakan bahwa oh iya gara-gara ini ada yang membakar fotonya Roy Suryo di Surabaya katanya. Saya tanya ukuran berapa? 4x6 atau 3x3 yang dibakar? Nggak masuk akal. Kenapa diterima? Dulu kalau polisi kalau tidak ada laporan unsurnya tidak kena ditolak. Semua itu tidak kena. Apalagi undang-undang 32, 35 itu yang IT nggak bisa, ini dokumen publik. Ya kan? Pasal 2 dari undang-undang KIP itu sendiri menyatakan ini dokumen publik. Pasal 4 itu warga negara itu berhak Bu untuk ini mengoreksi, mendapatkan dan sebagainya itu berhak. Bahkan jangankan ijazahnya sebuah kertas. Hartanya itu loh harus dideklar kalau pejabat publik. Tapi dari hasil gelar perkara khusus kemarin, Bang Alkatiri, apakah juga sudah ada informasi dari pihak kepolisian? Apa kira-kira tahapan berikutnya yang akan melibatkan Roy Suryo CS? Kami minta untuk due process of law ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Contohnya Perkap apa? Pengujian laboratorium itu Perkap dilanggar. Masa masih Dumas sudah diuji laboratorium? Padahal ketentuan Perkap itu wajib ada laporan, wajib ada BAP. Ini tidak dilakukan, dihentikan. Makanya kami protes. Dan ternyata protes kami itu dilanjutkan. Berarti belum selesai. Kalau di Barreskrim ini belum selesai, ini tidak bisa. Karena 3 orang ini waktu ke Solo itu sebagai saksi. Itu jelas di pasal 10. Baik, Bang Andi, Ibu dengan adanya gelar perkara khusus nampaknya masih ada sejumlah catatan dan permasalahan yang dijumpai Roy Suryo CS. Tapi kemudian apakah ini harus kita selesaikan saja di pengadilan untuk menjawab tadi kepentingan umum, kepentingan harus diselesaikan di pengadilan dan Pak Jokowi sudah mengatakan ya. Kita harus selesaikan di pengadilan untuk ini. Biar terang benderang saya katakan lagi. Masyarakat bisa menilai gitu. Jadi tidak ada dusta di antara kita. Kan bicara begitu. Dan kami punya keyakinan untuk itu. Buktinya ijazah itu ada yang selama ini dikatakan oleh mereka. Pak Jokowi tidak pernah kuliah di UGM. Pak Jokowi tidak punya ijazah asli. Dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi ketika dibuka itu kicep semua mukanya semua.
Ya, artinya Maaf, sudah beliau terlihat tidak ikut gelar perkara. Ya. Oke. Oke, Tahu artinya dari mana? Sebentar, Bang Katanya. Jadi Oke. begini. Tidak ikut. Oke. Jadi ya, Gantian. Oke. gantian dong. Ya gantian, cuma saya beritahu. Jadi Oke. istilahnya Sebagai bisa cerita informasi. biar Oke, kita baik, maju, Bang. Oke, jadi ditahan terbuka dulu, semua, Bang. ya, Kalau jadi terbuka mimpi- semua. Artinya ya kita Katanya. Polda Metro Jaya bisa menyelesaikan yang saya katakan tadi. Oke. Artinya menyelesaikan semua yang belum diperiksa sebagai tersangka itu. Ya. Setelah itu Oke. silakan bertarung di pengadilan. Sebentar, Oke, sebentar. baik, Bang Soal Al-Katiri. keyakinan tadi. Oke. Ini penting. Sangat singkat, sangat Ya, iya. singkat. Kurang dari 1 menit, silakan. Ini kan berdasarkan keyakinan, bukan fakta. Oke. Yang boleh menggunakan keyakinan hanya hakim. Oke. Bukan Betul. Kalau seperti- yang boleh menggunakan keyakinan hanya hakim, Yakin kita memang. tunggu bagaimana Iya. nanti Pengadilan. proses hukum yang akan Iya, berjalan nggak dari boleh. kasus ini. Berdasarkan keyakinan itu Baik, nggak tapi boleh. kita Semua. tunggu tentunya nanti bagaimana hakim yang akan Iya. menilai ya, bukan kan Anda di sini yang akan menilai. Hakim nanti akan melihat semuanya. Terima kasih Bapak-bapak, terima kasih Ibu, terima kasih Bang Andi, Bang Al-Katiri, Bu Febi, dan juga Pak Ito sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Usai jeda pemirsa. Terima kasih Mas Ito. Apa kabar Indonesia Malam? Masih akan kembali hadir dengan informasi lain untuk Anda, di mana sebuah SPBU di Gandus, Palembang, Sumatera Selatan ini menghentikan sementara penjualannya setelah muncul dugaan BBM jenis Pertamax tercampur dengan air. Sesaat lagi informasinya. Saksikan Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Kawanan pelaku pencurian sepeda motor yang kerap beraksi di minimarket di wilayah Jawa Timur ditangkap petugas Satreskrim Polsek Gubeng, Surabaya. Setelah melakukan pengintaian, polisi akhirnya berhasil menangkap 2 orang pelaku pencurian sepeda motor di Jalan Gubeng, Kertajaya. Saat digeledah, petugas menemukan senjata tajam dan barang bukti lainnya. Penangkapan ini berawal dari petugas yang menerima laporan kehilangan motor di area parkir minimarket, tempat kos hingga area perkantoran. Petugas yang telah mengenali ciri-ciri dan motor pelaku terus melakukan pencarian. Akhirnya, kawanan pencuri berhasil diamankan saat mencoba beraksi. Selanjutnya, mereka dibawa ke Polsek Gubeng untuk diperiksa lebih lanjut. Dan dari hasil pemeriksaan, kedua pelaku bekerja sebagai petani asal Bangkalan. Lima anggota TNI bersama sejumlah warga sipil menjadi korban penganiayaan yang diduga dilakukan belasan tenaga kerja asing di area tambang emas di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Insiden ini juga mengakibatkan kerusakan pada sejumlah kendaraan milik perusahaan tambang. Insiden penyerangan terjadi di kawasan pertambangan emas milik PT SRM di Desa Pemuatan Batu, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat pada Senin pagi. Penyerangan diduga dilakukan oleh belasan warga negara asing asal Tiongkok yang bekerja di lokasi tambang. Insiden bermula ketika petugas keamanan perusahaan melihat aktivitas penerbangan drone di sekitar area tambang. Petugas bersama 5 anggota TNI yang saat itu sedang melaksanakan latihan dasar, kemudian melakukan pengejaran tanpa membawa senjata. Namun sekitar 300 meter dari pintu perusahaan, mereka menemukan sekelompok warga negara asing dalam jumlah lebih banyak, diduga langsung melakukan penyerangan. Karena kalah jumlah, petugas dan anggota TNI memilih mundur untuk menghindari bentrokan lebih lanjut. Dalam peristiwa ini, 5 anggota TNI dan warga sipil menjadi sasaran penganiayaan. Selain itu, sejumlah kendaraan operasional milik perusahaan tambang mengalami kerusakan. Berdasarkan informasi, para pelaku diduga membawa beberapa senjata tajam, airsoft gun, serta alat kejut listrik saat melakukan penyerangan. Kuasa hukum PT Sultan Raffi Mandiri telah melaporkan kasus ini ke Polda Kalimantan Barat untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Kami bersurat kepada imigrasi untuk membatalkan penjaminan terhadap WNA yang kami disinyalir, gitu loh kan. Imigrasi ini tidak mengetahui. Kami juga tidak mengetahui karena dari manajemen lama itu tidak pernah ada laporan terhadap pertanggungjawaban perusahaan dalam merekrut atau mempekerjakan karyawan asing. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, insiden tersebut mengakibatkan kerusakan berat pada sejumlah mobil dan sepeda motor milik perusahaan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Tuturi Handayani, Martono, TV One, mengabarkan.
Bocah 9 tahun ditemukan tewas di sebuah rumah mewah kota Cilegon, Banten. Tubuhnya dipenuhi luka sayatan benda tajam. Tim Inafis Satreskrim Polres Cilegon melakukan olah tempat kejadian perkara di sebuah rumah mewah di Kompleks Bukit Baja Sejahtera 3, Kelurahan Ciwaduk, Kota Cilegon, Banten. Tempat ditemukannya bocah kelas 4 sekolah dasar dalam kondisi mengenaskan. Kasat Reskrim Polres Cilegon, AKP Yoga Tama mengatakan saat ini sudah 8 orang diperiksa sebagai saksi. Dari Cilegon kita menuju Palembang, pemirsa. Sebuah SPBU di Gandus, Palembang, Sumatera Selatan menghentikan sementara penjualannya setelah muncul dugaan BBM jenis Pertamax tercampur air. Dugaan tersebut mencuat usai beredar video di media sosial. Beginilah video viral yang memperlihatkan BBM jenis Pertamax tercampur dengan air. Untuk menghindari keresahan masyarakat, pengelola SPBU di Jalan Letu Karim Kadir, Gandus, Palembang, menghentikan sementara pelayanan sampai proses pemeliharaan selesai. Menurut pengelola SPBU, BBM jenis Pertamax diduga bercampur dengan air hujan di tempat penampungan BBM. Pihak SPBU menyatakan telah berupaya menguras tangki BBM jenis Pertamax yang sudah tercampur air dan bertanggung jawab biaya perbaikan bagi kendaraan yang terlanjur mengisi BBM Pertamax bercampur air. Komplain dari pengendara itu kami sudah tanggung jawab sebenarnya, itu sudah dibawa ke tempat bengkel-bengkel itu. Sudah sepenuhnya sudah tanggung jawab. Ada berapa Kak tadi? Yang pengisian ada 5. Ada 5. Ya, oh, yang komplain 5 itulah berarti ya. Kak? Jadi dari situ kami langsung stop pengisian. Stop. SPBU tutup sementara sampai petunjuk dari pihak Pertamina kapan bisa beroperasional kembali. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Syamsul Rizal, TV One mengabarkan. Kabar tadi pemirsa sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Vena Kintan. Dan saya Ken Ana, pemirsa serta teman-teman yang bertugas pamit undur diri. Sesaat lagi program Indonesia Business Forum akan hadir menemani Anda bersama dengan Celia Alessandra. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.